untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kita tindak lanjuti. Juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial. Itu sebetulnya sasaran dari kebijakan itu bukan objeknya, tetapi idenya. Gimana misalnya menganggap bahwa sangat adil bila peserta tidak lagi dihalangi hanya karena afiliasi politiknya. Itu Ibu Risma harus pikirkan. Juga menyampaikan permohonan kepada KPK bagaimana agar Bu Risma akan menekankan kepada jajarannya supaya kemudian segenap instansi Kementerian Sosial memiliki dedikasi untuk melayani masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemiskinan dan masalah-masalah pengangguran. Tak ada angin, tak ada hujan, Menteri Sosial Mensos Tri Risma Harini atau Risma mendatangi KPK kemarin siang. Ternyata ada hal-hal yang dilaporkan Risma ke KPK berkaitan dengan bantuan sosial atau bansos. Risma tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang ditumpangi Risma tiba di KPK tanpa mobil pengawalan. Setelah turun dari mobil, Risma spontan menghimbau para wartawan untuk menerapkan protokol kesehatan atau prokes jaga jarak. Risma tampak mengenakan pakaian batik merah dengan motif corak yang senada dengan warna kerudungnya. Namun, Risma belum memberikan informasi perihal tujuan menyambangi KPK. Mantan wali kota Surabaya itu langsung memasuki lobi gedung KPK. Selain beberapa jam kemudian, KPK menggelar konferensi pers. Risma ikut dalam konferensi pers tersebut. Dan saat inilah Risma membeberkan hal-hal yang dilaporkan kepada KPK. Ada yang dilaporkan. Risma melaporkan 21 juta data penerima bansos yang ganda. Ya, 21 juta data ganda. Kami melaporkan data masuk dalam Stranas KPK yang harus ditindaklanjuti. Juga ada temuan BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Setelah saya jadi menteri, saya berkonsentrasi untuk gimana perbaikan data bisa sesegera mungkin, ujar Risma saat konferensi pers. Alhamdulillah, April kami bisa selesaikan penaikan data. Hasilnya 21 juta atau 21.158.000 data itu ganda. Kemudian kami tidurkan imbuhnya. Penyempurnaan data mau tak mau harus dilakukan. Itu yang diminta Risma kepada pemerintah daerah. Kemensos sendiri telah menerima usul penerima bansos dari sejumlah Pemda. Jumlah penerima bansos yang diusulkan berjumlah 5 juta orang. Namun itu harus beberapa daerah saja. Dari usulan daerah kurang lebih 5 juta yang diusulkan, yang rekapnya di kami. Namun ada beberapa daerah, di antaranya Papua, NTT, dan ada 6 daerah itu yang kita tidak bisa letterlek sekali dengan data kependudukan.
karena kondisi situasional yang secara aksesibilitas sulit dan sebagainya. Papar Risma. Karena itu kita secara terus-menerus, termasuk data dari suku-suku yang ada di dalam hutan, kita akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas KPK, yaitu padan dengan data kependudukan, sambung dia. KPK pun memberi wejangan untuk Risma. KPK mengingatkan Kemensos selalu mengutamakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dalam penyaluran bansos. KPK juga meminta Kemensos memusatkan penyaluran bansos di satu dirjen untuk menghindari tumpang tindih. Di Kemensos selain DTKS ada data PKH. Dan data Raskin itu dipegang masing-masing dirjen. Karena dirjen ada PKH dan BST itu ya, kita minta itu supaya disatukan. Karena jangan-jangan orangnya atau penerima bansos sama ketika data itu, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Jangan sampai bantuan tumpang tindih. Tidak menutup kemungkinan ada data, nggak ada penerimanya juga. Syukur-syukur kalau sampai bantuan, tapi kalau data ganda yang satu kemudian disalahgunakan, itu potensi terjadi kecurangan. Imbuhnya, KPK sendiri akan menerbitkan DTKS dengan sistem baru. Harapannya dengan sistem baru tersebut data bansos bisa lebih akurat. Kita akan terbitkan DTKS sehingga ke depan betul-betul data akurat dan penyaluran bansos lebih akurat. Dan apalagi kalau nanti sudah tersistem bantuan bersifat tunai itu langsung transfer, sehingga sangat kurangi penyimpangan atau salah sasaran dalam penyaluran bansos, sebut Alexander.